Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mindtech. Jadi di depan saya ini adalah project yang sudah selesai saya rakit, yaitu kita akan membuat jam digital. Tentunya selain menampilkan jam pada layar LCD, nanti akan menampilkan beberapa informasi seperti suhu, kemudian status cuaca, dan tanggal saat ini. Nah, lalu jika kita perhatikan di bagian yang paling bawah, di sana tertera teks atau tulisan relay off, kemudian timer on. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut dan lebih detail. Untuk itu simak video ini dari awal sampai selesai, jangan ada yang di skip. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Atau jika ada yang ingin ditanyakan, tinggalkan pesan di kolom komentar. Ya teman-teman, jadi di project kali ini sebenarnya ini bukan pertama kalinya saya membuat project jam digital. Kalau teman-teman masih ingat, di beberapa project sebelumnya saya pernah membuat project weather station, yang mana selain menampilkan jam, alat tersebut dapat menampilkan status cuaca, suhu atau temperatur, dan di alat tersebut saya menggunakan OLED display sebagai layar LCD-nya. Sama seperti pada project yang akan kita buat kali ini. Nah, sedangkan di project yang lain, saya juga pernah membuat jam digital yang di dalamnya terdapat menu pengaturan timer yang dapat mengontrol relay sehingga kita dapat menghubungkan perangkat elektronik di rumah untuk kita atur kapan perangkat tersebut akan dinyalakan atau dimatikan. Nah, di project yang ini saya menggunakan LCD liquid crystal yang dilengkapi dengan modul I2C sebagai displaynya. Nah, sedangkan di project kali ini saya akan menggabungkan keduanya seperti yang teman-teman lihat pada cuplikan di awal video tadi. Kita akan langsung ke proses perakitan. Lalu bahan dan komponen apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama ada Wemos D1 Mini atau modul ESP8266 dengan WiFi built-in di dalamnya, memudahkan kita terhubung ke internet untuk mengambil data dari NTP server sebagai data jam dan layanan API online. Di sini saya mengambil dari API openweathermap.org untuk temperatur dan cuaca. Lalu untuk LCD-nya saya menggunakan OLED display 1,3 inch yang sudah dilengkapi dengan modul I2C. Kemudian ada rotary encoder, fungsinya sebagai pengganti push button. Jadi di sini dia nanti akan berfungsi sebagai navigasi menu. Dia dapat diputar ke kanan ke kiri seperti potensio. Dia ada tombol tekan sebagai konfirmasi atau OK. Lalu ada modul single relay. Lalu ini buzzer. Dan ini push button. Nanti ketika diimplementasi di project, breadboard ini sudah tidak saya pergunakan. Lalu yang terakhir beberapa kabel jumper. Kemudian untuk wiringnya, pada rotary encoder, pin clock kita hubungkan dengan pin D5 atau GPIO 16 pada Wemos. Kemudian pin DT atau data kita hubungkan dengan pin D6 atau GPIO 12. Kemudian pin SW kita hubungkan dengan pin D7 atau GPIO 13. Dan pin VCC atau positif kita hubungkan ke supply 3,3 volt. Dan GND kita hubungkan ke pin ground pada Wemos. Oh iya teman-teman, di sini saya menambahkan seal untuk Wemos. Jadi saya buat dari PCB lubang. Tujuannya untuk mempermudah ketika nanti kita menghubungkan atau wiring dengan banyak modul. Jadi di project kali ini hampir semua modul membutuhkan pin yang terhubung ke VCC dan GND pada Wemos. Nah, sedangkan pada Wemos sendiri kalau misalkan kita tidak menambahkan seal, dia hanya ada dua pin VCC, yaitu pin VCC 5 volt, kemudian pin VCC 3,3 volt, dan satu pin GND. Nah, sehingga nantinya kita akan kesulitan ketika kita kekurangan pin tersebut.
Jadi di sini saya tambahkan sendiri atau saya buatkan pin VCC dan GND. Nah, lalu untuk OLED display, pin SDA terhubung dengan pin D2 atau GPIO 4, kemudian pin SCL terhubung dengan D1 atau GPIO 5, kemudian pin VCC terhubung dengan pin 3,3 volt, dan pin GND terhubung dengan pin ground atau GND pada WMOS. Selanjutnya untuk relay, pin VCC terhubung dengan pin 3,3 volt, dan pin GND terhubung dengan pin GND, dan pin in pada relay terhubung dengan pin D8 pada WMOS atau GPIO 15. Kemudian untuk push button, dari keempat kaki yang ada kita hanya akan menggunakan 2 kaki saja, karena jika teman-teman perhatikan, kaki yang terdapat garis merupakan kaki yang sama atau kaki yang saling terhubung. Atau jika teman-teman masih ragu, teman-teman bisa tes menggunakan avometer. Sehingga untuk wiringnya, hubungkan salah satu kaki ke pin RX atau GPIO 3 dan kaki satunya lagi ke pin GND. Nah, kemudian untuk buzzer, kabel yang berwarna merah ke pin D0 atau GPIO 16 dan kabel yang berwarna hitam ke pin GND. Nah, untuk wiring atau perakitannya sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk di bagian codingan. Jadi untuk menampilkan data cuaca ke layar LCD, kita perlu menghubungkan alat tersebut ke layanan API online. Di sini kita menggunakan layanan API dari OpenWeatherMap. Teman-teman bisa login atau create account terlebih dahulu ke website tersebut secara gratis. Setelah login, kita perlu mengcopy semacam token atau unique code yang namanya API key. Letaknya, masuk ke profil kalian, lalu pilih My API Keys, copy key yang ada di sana, lalu letakkan ke dalam coding di bagian OEM API key. Nah, kemudian kembali ke OpenWeatherMap. Untuk menentukan lokasi atau kota yang cuacanya akan kita tampilkan, silahkan ketik nama kota di kolom search di bagian atas, kemudian ketik nama kota, misalkan Jakarta. Nah, setelah muncul, klik nama kota tersebut, lalu perhatikan pada kolom URL di browser teman-teman. Kombinasi angka di bagian belakang pada URL tersebut adalah location ID yang akan ditampilkan. Kemudian copy dan letakkan di dalam kode bagian OEM City ID. Lalu jangan lupa untuk mengisi nama SSID dan password WiFi teman-teman. Oke, hanya itu aja. Lalu kemudian bisa diupload. Lalu untuk tempat atau casingnya masih seperti biasa. Saya masih menggunakan pipa PVC yang saya panaskan, lalu kemudian saya buat menjadi lembaran seperti ini. Nah, sedangkan untuk ukurannya teman-teman bisa menyesuaikan dengan rangkaian teman-teman saja.
Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini. Kemudian untuk masuk ke pengaturan timer, itu tekan rotary encoder. Setelah itu pilih timer setup, atur waktu jam berapa kapan timer akan diaktifkan dan berapa lama durasinya akan berjalan. Pastikan timer dalam status yes, yang berarti fungsi timer telah diaktifkan. Kemudian tekan save. Nah, setelah kembali ke layar utama, di sana akan menampilkan status relay dengan bertuliskan relay off. Nah, relay tersebut akan berubah menjadi on ketika timer mulai dieksekusi sesuai waktu yang telah diatur. Nah, sedangkan pada status timer on, berarti teman-teman telah mengaktifkan mode timer. Begitu pula sebaliknya, jika status timer off, berarti teman-teman belum mengaktifkan mode timer. Sekarang kita akan simulasikan menggunakan bola lampu yang langsung terhubung ke listrik PLN. Perlu diperhatikan bahwa kabel yang terhubung ke relay adalah kabel yang sama, misalkan kabel negatif. Jadi salah satu kabel dari sumber listrik yang menuju ke bola lampu akan melewati relay terlebih dahulu, sehingga fungsi relay hanya sebagai saklar pada umumnya, yaitu sebagai pemutus dan penyambung arus utama. Jadi teman-teman jangan sampai menyambungkan kabel positif dan negatif langsung ke relay ya, karena nantinya akan mengakibatkan konsleting listrik. Nah, jika teman-teman perhatikan lagi, di bawah LED indikator terdapat push button, fungsinya sebagai bypass. Jadi teman-teman bisa menekan lampu secara langsung dengan menekan tombol tersebut. Ya teman-teman, jadi seperti itu proyek kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Atau jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai bertemu di proyek-proyek selanjutnya. Oke.